Oke, balik lagi ya di channelnya Zain Jae ya. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget ya nggak bikin konten. Ya, ada beberapa apa ya halangan dan segala macamnya. Aduh, lain halangan orang malas. Ya begitulah. Aku juga malas buat ngomongnya gimana-gimana. Tapi yang jelas nggak bisa bikin konten karena ada suatu hal gitu. Dan sekarang kita, ya bukan kita sih, lebih ke aku ya, aku mau main game yang berjudul Bird of Fire 4. Sebenarnya sih pengennya ngelanjutin yang Chrono Cross itu ya, tapi karena aduh copyrightnya, karena hak ciptanya, aduh itu bikin malas buat ngelanjutin. Dan di sini juga apa, di game Bird of Fire kan ada apa ya maksudnya, nah si background musiknya itu bisa kita matiin ya, jadi aman gitu kalau misalkan nanti video yang kita apa yang aku buat itu nggak akan kena copyright ya. Tapi ya sebenarnya aku nggak tahu ya apa ini nanti si musik-musiknya itu bakalan kena copyright atau enggak. Jadi ya video ini ya kita bukan kita sih, kok kita sih dari tadi, maksudnya teh aku bakal coba untuk upload dengan background musiknya. Kalau misalkan kena copyright dan segala macam ya nanti background musiknya bakal aku matiin gitu. Jadi sekarang kita pakai dengan musiknya ya, jadi ya ini udah normal lah gitu. Kita new game ya. Sebenarnya sih udah ada ya savean ini tuh, cuman aku pengen ngulang lagi aja, pengen dari awal lagi gitu ya. Moga aja lah nanti di konten ya, itu apa sih, konten Chrono Cross aku bisa lanjutin lagi, soalnya benar-benar seru gitunya. Cuman malasnya itu karena dari apa ya, copyrightnya itu yang bikin malas. Tapi ya gimana, nanti aja lah ke depannya. Ini aku pakai mod yang bahasa Indonesia jadi ya gampang lah buat diterjemahkan, soalnya aku gak bisa bahasa Inggris, nggak terlalu ngerti. Ini kan kalau pakai bahasa Indonesia gampang ya. Semoga ini gamenya nggak ada copyright ya.
petualangan kita akan dimulai ya. Sudah dimulai. Setiap karakter itu punya apa ya, actionnya masing-masing ya. Biasanya itu apa ya, bukan biasanya, kalau kita mengenang action kan kita tinggal pencet segitiga. Kayak ini nih, Nina cuman sekedar ngelihat sekeliling aja, terbangnya nggak terlalu tinggi sih, cuman benar-benar ngeliat sekeliling doang. Dan nanti juga di setiap karakter punya action yang berbeda-beda, kayak misalkan menembak, mendorong, kayak gitu. Dan di sini Nina sudah level 5 ya. Di sini ada item. Ini teknik-tekniknya, senjata. Ya kalian nanti bisa cek sendiri lah ya. Ini statusnya. Kalau ini saat di perjalanan dan ini saat di pertarungan. Oke, kita mulai perjalanan pertama kita. Perjalanan pertamaku ya, bukan kita. Nah, kalau ada tanda seru yang seperti ini, tanda seru yang besar gitu, yang benar-benar mengagetkan gitu ya, itu tandanya ada peristiwa yang nggak boleh dilewatkan, yang nggak bisa dilewatkan, peristiwa yang mungkin sangat penting gitu. Makanya tanda serunya seperti ini. Dan juga nggak bisa kita arah-arahkan kemanapun gitu. Jadi kalau nemu tanda seru seperti ini ya, kalian ya harus langsung klik. Naga yang tadi itu ya, makhluk yang tadi itu kan disebutnya naga ya oleh orang-orang di game ini tuh. Nah, naga tersebut itu berubahnya jadi orang yang ada di bawah ini. Nanti deh pasti tahu lah maksudnya gimana, soalnya ini ceritanya memang panjang gitu.
kita sekarang lanjut perjalanannya dengan dengan Zainal ini ya, tokoh utamanya itu aku. Tapi kita lihat dulu ya. Nah, kalau misalkan di peta kalian pencet segitiga, kalian bisa memasang tenda ya. Jadi kayak gimana ya, bukan mungkin ya, jadi seperti istirahat sejenak gitulah. Dan di sini kita bisa nanya ke setiap karakter ya, setiap party kita. Party itu apa ya, mungkin grup kali ya menyebutnya kalau di kita. Jadi kita bisa nanya ke setiap grup gitu ya, bisa sebuah clue atau apa gitu ya. Biasanya itu kalau kita istirahatnya tidur gitu, bakalan menambah yang namanya darah gitu ya. Jadi darah kita itu bakalan penuh lagi kalau misalkan berkurang gitu, nggak penuh. Tapi sayangnya kekurangannya dari berkemah itu, darah kita nggak akan penuh lagi, nggak akan terisi. Jadi kalau misalkan ingin darahnya terisi dengan penuh ya kita harus menginap di inn gitu, di sebuah penginapan. Nah kalau si Zainal ini ya, kalau kita mencet segitiga dia akan menyerang menggunakan pedangnya tuh. Dan ini buku ini, nah ini kita bisa langsung tidur, kita bisa menyimpan data kita bisa melihat skill. Dan ini ada master ya, guru gitu. Jadi di setiap perjalanan itu kita bakalan nemu seorang guru yang nanti bisa ngajarin kita beberapa skill gitu. Selain skill gitu, jadi kayak gimana ya, status kita itu tuh di setiap levelnya bakalan naik gitu, entah dari serangannya, kecepatannya, darahnya, mananya gitu. Jadi apa ya, susah lagi ngomongnya, aku nggak ngerti. Jadi intinya sih belajar dari seorang guru untuk meningkatkan ilmu baru dan mendapatkan skill baru gitu ya. Kalau di sekolah mah itu teh guru pelajaran seperti itulah. Tuh banyak banget di sini skill yang bisa kita dapatkan ya. Ada beberapa yang kita bisa dapatkan dari guru, atau kita juga bisa belajar gitu dari pertarungan gitu melawan musuh gitu. Nanti aku kasih tahu contohnya ya untuk mendapatkan salah satu skill gitu dari musuh. Kalau kalian keluar dari kemah itu ya tandanya kalian bisa langsung untuk melanjutkan perjalanan ya. Cara bertarungnya sih nggak begitu susah ya. Ini kan namanya game strategi ya, jadi ya kalian pandai-pandai gitu ya dalam mengatur pertarungan posisi gitu.
Zainal sekarang sudah naik ke level 2. Nah, kan ada peningkatan ya, darah meningkat, itunya meningkat, serangan pertahanan itunya meningkat ya. Dan nanti kalau misalkan kita belajar dari seorang guru itu tuh bakal apa ya, bakal lebih meningkat lagi gitu, lebih banyak lagi tingkatannya. Nah, di sini pun udah dikasih tahu ya tutorialnya. Nanti kalian tinggal baca saja ya. Jadi kalian lompat menggunakan X ya, menggunakan tombol X, atau kalian menggunakan arah ya. Sekarang kita menggunakan X ya. Maaf ya kalau aku terus-terusan batuk. Lagi nggak enak tenggorokan, flu batuk. Jaga-jaga kesehatan ya. Nah, ini tuh antagonis ya sebenarnya, pemerannya itu pemeran antagonis utama ya, tapi kita bisa menggunakannya juga. Jadi apa ya, gimana ya aku ngomongnya ya, kita bisa menggunakan protagonis juga, tapi kita juga bisa memainkan si karakter antagonis gitu. Dan ini lihat ya, levelnya juga udah beda gitu ya, udah 64 sendiri.
dan item-itemnya pun ya udah tingkatannya udah beda gitu, udah bagus. Kalau kalian bertanya-tanya ini siapa, ya nanti juga kalian tahu lah. Makanya nonton video ini terus ya. Nanti juga cepat atau lambat bakalan tahu sendiri dia siapa. Sama kan bentukan naganya dengan yang sebelumnya. Sayangnya saat kita menggunakan karakter ini kita nggak bisa berkemah. Jadi ya kalau ingin melanjutkan perjalanan atau mau menyimpan data, ya kalian harus gitu, harus tidur gitu di tempat yang seharusnya jadi tempat penginapan, bukan berkemah, karena nggak ada fiturnya. Ya mungkin sampai sini aja dulu ya untuk game pertama di apa ya nyebutnya ya, pokoknya mah di part pertama ya di game Breath of Fire 4 ini. Maaf banget kalau misalkan ada kata-kata yang kurang mengenakan atau kurang enak didengar kayak gimana lah segala macem. Soalnya aku emang belum bisa untuk apa ya, public speakingku jelek lah intinya. Jadi untuk mengobrol atau berbicara seperti ini tuh susah, belum ahli gitu karena emang nggak biasa. Soalnya emang aku jarang ngomong juga sih. Alah, bye. Jadi untuk sekarang ya segini dulu aja. Makasih untuk dukungannya, makasih juga telah nonton sampai akhir. Jangan lupa follow deh. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya channel ini. Makasih karena dukungannya. Sampai jumpa di konten yang selanjutnya ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.